Yang sudah bergabung silahkan dibuka kameranya ya. Ya, buka kameranya semua ya. Kalian ada grup selain grup wali kelas nggak? Ada, Zah. Dah, sekarang bilang sama temannya di grup, baik grup 8A ataupun 8B, bilang segera bergabung. Jika tidak bergabung juga, ya kan, selama waktu 5 menit, maka ustazah anggap absen ya. Cepat bilang sama temannya seperti itu di grup. Segera bilang bergabung. Karena kalau nggak ada izin sama ustazah, ustazah buat dia alfa. Ya, paham ya? Masih sedikit orangnya nih yang hadir. Sudah, Nak? Sudah? Sudah dikirim ke grup? Udah ya, kita mulai aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Alhamdulillah anak-anak ustazah kita sudah diberikan kemudahan pada hari ini sehingga kita bisa melanjutkan materi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak ustazah, perlu kita perhatikan ya bahwasannya sejauh ini ustazah katakan bahwasannya semakin berkurang yang mengikuti Zoom ya. Kalian itu harus tahu ya kan bahwasannya setiap guru itu kan dia sudah mempersiapkan materi yang akan dijelaskan untuk anak muridnya ya kan. Jadi ustazah susah untuk memberikan toleransi ketika ada siswa yang tidak bergabung di Zoom tapi dia tidak izin ke wali kelas ataupun ke guru mata pelajaran. Jadi yang sudah hadir boleh absen ya, karena absen ini yang akan ustazah gunakan. Ustazah tidak tahu ya nanti kebijakannya seperti apa. Apakah nanti yang tidak izin itu seperti apa, ustazah nggak tahu lah, kasih ini entah mengurangi nilainya atau bagaimana, karena kan memang tidak ada izin ke ustazah seperti itu atau ke wali kelasnya. Jadi sampai di jam segini aja masih 15 orang yang bergabung seperti itu. Jadi kita sama-sama lah menyadari betapa pentingnya kita harus menjalani
daring seperti ini karena memang tidak ada, ya, tidak ada yang mau dengan kondisi seperti ini, baik guru maupun anak maupun peserta didik. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwasannya ini suatu kondisi yang memang harus kita terima takdir ini, ya, karena memang ada hikmah di balik ini semua. Itu pasti ada hikmah dan kita harus sabar, kan seperti itu, ya. Jadi hargailah guru-guru yang sudah menyiapkan materi, ya kan, yang sudah apa namanya, yang mau mengoreksi tugas-tugas kalian, ya. Nah, jadi untuk anak murid juga yang memang dia tidak apa ya, tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, cobalah semester ini diubah. Kita tuh nggak boleh juga anak terlalu lambat, itu nggak boleh, ya. Cepat respon kita, karena pun soal-soal yang ustazah buat, ya, itu nggak pernah soal yang sulit, ya, ada di buku semua penjelasannya. Nah, untuk mengerjakan itu aja cuma 3 soal, ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan mengapa peserta didik itu lama sekali mengerjakan tugas tersebut. Dan ya, ustazah itu selalu loh mengoreksi, ya, selalu insya Allah ya dimudahkan. Ustazah itu selalu loh membaca pesan kalian, bahkan ustazah itu membalas pesan-pesan kalian, ya. Tapi ya mungkin dalam tenggang waktu 2 hari 3 hari baru ustazah buka, yaitu karena memang kan HP-nya penuh gitu dengan pesan-pesan, jadi satu-satu harus dibuka. Nah, jadi gitu ya anak ustazah. Jadi kita harus memahami, boleh sampaikan ke teman-temannya bahwasannya ya, pandemi seperti ini memang ujian untuk kita, ya. Tidak ada yang mau seperti ini, ustazah ataupun kalian semua itu tidak mau, ya kan, seperti ini. Tapi ingat, pasti semua ini ada hikmahnya dan semua ini pasti akan berlalu, ya. Oke ya anak ustazah, ya. Sudah disampaikan tadi di grupnya kan? Ustazah. Oke ya. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Jadi ingat anak-anak ustazah, apa yang kita tuai hari ini, nanti ke depannya kita akan mendapatkan hasil yang terbaik, pasti. Tapi yang kita tuai hari ini apabila itu yang baik, pasti akan dapat hasil yang baik. Tapi kalau hari ini kita udah malas-malasan, kita udah nggak semangat lagi, ya kan, ya udah nanti ke depannya pun gitu-gitu aja hidup kita. Jadi yang bisa merubah diri kita itu ya atas kuasa Allah yang pertama tentunya, ya kan, dan diri kita, kemauan kita dan dorongan kita. Jadi itu harus dipahami bersama. Oke. Nah, jadi kita lanjutkan. Kalau minggu lalu kita sudah bahas struktur, ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang struktur. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah-kaidah kebahasaan, pada teks persuasif. Nah, perlu diingat anak-anak ustazah, untuk nanti ini kan semester apa ya, maksudnya semester kedua, harus kita jadi lebih baik lagi di semester ini. Jangan sampai ada yang latihan kosong. Kenapa? Karena nanti memengaruhi nilai kalian. Kalau nilai kalian kosong, ya jadi jelek lah itu yang nilai yang ada di raport. Jadi rajin-rajinlah mengerjakan tugas. Pun ustazah tidak pernah memberikan tugas itu setiap saat, ustazah tidak pernah setiap pertemuan itu kasih tugas, ya. Selalu ustazah kasih tugas itu kadang 2 minggu sekali, bahkan nanti mau 3 minggu sekali, gitu anak-anak ustazah, ya. Oke. Nah, untuk kaidah kebahasaan coba kita baca dulu, ya. Ustazah mau suruh tolong dibuka kameranya ya anak-anak ustazah. Kemana Rizky Adelia? Kok jalan-jalan pula si Rizky ini? Kemana anti Rizky? Hah? Karena mau ke ruko abang aja. Oh, ya. Kita tengok dulu muka-mukanya, ya kan? Sedikit yang datang. Oke, coba baca dulu si Lutfia Akila. Lutfia Akila baca dulu, nah ini kaidah-kaidah kebahasaan. Udah nampak nggak di monitor kalian? Nampak, Zah. Oke. Nampak, Zah. Oke, ya semangat kali ya. Bagus. Yuk baca, silahkan Lutfia Akila. Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas.
berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti teknologi internet, reproduksi, aborsi. 2. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Dalam teks persuasi lainnya, banyak juga yang di dalamnya digunakan kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Ada pula yang menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan untuk lebih meyakinkan dan memperkuat rujukan yang digunakan penulis sebelum ataupun sesudahnya. Lanjut. Udah habis ya? Oh, udah habis. Oh, ini dia aspek-aspek kebahasaannya, ini dia ya. Ada bujukan dan ajakan, pendapat, fakta, kata teknis, konjungsi kausalitas, kata kerja mental, dan kata perujukan. Nah, jadi Ustazah jelaskan dulu ya maksud kaidah bahasa. Nah, Ustazah, jadi dalam sebuah teks ya, apapun teksnya, dia harus memiliki kaidah kebahasaan ya, karena memang seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan tidak boleh asal-asalan, itu dia maksudnya, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang pertama itu dia menggunakan kata teknis ya. Kata teknis itu sama seperti kata peristilahan. Apa itu kata istilah? Masih ingat nggak anak-anak Ustazah kata istilah itu apa? Kayaknya kita sering ngulang-ngulang ini ya, pelajaran ini ya. Ada yang masih ingat nggak kata istilah itu apa? Nggak ada yang ingat. Cobalah kata istilah itu apa? Kayaknya kita kemarin baru nggak belajar itu loh. Pelajaran apa? Eksposisi atau eksplanasi, lupa. Pokoknya kita ada belajar kata istilah anak Ustazah. Coba satu orang siapa yang tahu apa itu kata istilah? Nggak ada yang tahu ya. Cobalah, Lutfi Akila tahu nggak apa itu kata istilah? Kata istilah itu kata yang nggak biasa digunakan sehari-hari lah. Iya. Kata yang Iya bisa. Kalau Nabila, kata istilah itu apa menurut Nabila? Kata istilah itu kayak itu biasa umum gitu. Apa? Coba kuat suaranya. Yang kata istilah itu kayak kata umum gitu, Ustazah. Kata umum. Dikit lagi. Coba dulu belum tahu ya kan. Fahrona, si Fahrona ini dulu. Masih ingat nggak Fahrona apa itu kata istilah? Udah absen pagi kan Fahrona? Udah, jangan lupa lagi absen pagi dan malam ya. Coba Fahrona, apa itu kata istilah? Tadi benar kata si Lutfi Akila, kata yang memang dia tidak biasa digunakan untuk sehari-hari. Berarti kata apa dia itu kata istilah ya? Ustazah kasih tahu ya kata kuncinya. Contohnya itu misalnya kalau dalam bidang biologi ada amfibi, ada biota gitu kan. Dulu kita kelas 7 belajar itu loh, observasi, ya kan? Apa coba Fahrona kata istilah itu? Nggak tahu kalian ya, lupa. Ya. Apa coba? Kata teknis atau peristilahan itu kata atau bahasa yang dipakai dalam suatu bidang tertentu. Iya itu, catat semuanya. Kata teknis ataupun kata peristilahan adalah, ayo catat, mana bukunya Fahrona? Fahrona nggak catat ya? Ayo buka semuanya kameranya biar nampak Ustazah.
Kok kalian takut kali buka kamera ini? Kenapa? Kenapa? Ada apa? Hari ini Dinda, Sabrina buka kameranya. Ayo dicatat ya. Adalah kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Nah, si Sarah masih nyari buku deh tuh. Mana buku Anda nih? Mana buku Anda? Musing-musing kameranya, musing-musing. Entah kemana cari bukunya. Ayo. Kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Sabrina, buka kameranya. Nggak apa-apa loh, kita kan perempuan, sama-sama perempuan. Maimunah buka. Fani, Natika, Salsabila. Amira udah dicatat, Amira. Jangan tertidur pula situ Amira, ya kan? Selo dari situ, ha. Udah dicatat belum, Amira? Udah, cepet ya. Siva Basalamah kok Gordonnya aja yang nampak. Ini lagi Sabrina cuma lemarinya aja yang nampak. RR Fatima, ya. Tulis ya nak, ya. Biar pandai, ya gitu. Fani, buka Fani, kameranya Fani, Maimunah, Natika, Salsabila. Atau enggak ada kamera depan ini ceritanya ini atau kayak mananya? Kok nggak bisa kalian buka kamera nih? Ya, atau jaringan ya? Buka aja kameranya, biar tahu Ustazah. Ah, gitulah Maimunah, dibuka. Salsabila, ya. Natika, Fani, buka kameranya nak. Ya, udah ya. Jadi kata teknis atau kata peristilahan itu adalah kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Udah itu aja. Jadi sangat berbeda kata istilah itu dengan kata biasa. Contoh ya, Ustazah contohkan lagi. Kalau kata-kata yang biasa sehari-hari itu dia ada sinonimnya. Apa sinonim anak-anak Ustazah? Persamaan ya. Kalau istilah itu enggak ada, dia tidak ada sinonimnya gitu. Contoh ya, misalnya kita mau buat sinonim pintar. Pintar itu juga bisa kita katakan sebagai, banyak enggak kata khususnya? Cerdas ya kan? Terus apa lagi? Cemerlang. Banyak kata-kata khususnya. Jadi kalau dia umum, kalau kata umum itu masih kata-kata yang biasa karena dia bisa dikhususkan. Contoh ya, misalnya kata yang bisa dikhususkan itu ada kata apa lagi ya? Dulu kita pelajari cantik. Cantik itu umum kan anak-anak Ustazah? Benar nggak? Iya. Umum. Khususnya itu banyak. Cantik itu ada rupawan, ada anggun, benar nggak? Ya kan, ada anggun, ada elok, kan gitu. Ada jelita, itu definisi dari itu kata khusus dari kata cantik, ya. Tapi kalau kata istilah anak-anak Ustazah, dia hanya digunakan dalam suatu bidang tertentu. Ya, kalau tadi kata cantik, kata saya, kata ibu, kata bapak, atau misalnya kata seperti apa namanya, yang lainnya itu bisa kita gunakan dalam semua aspek kehidupan. Tapi kalau istilah enggak. Istilah itu kalian tahu ketika kalian mempelajari bidang tersebut. Contoh, kalian pernah belajar IPA? Pernah kan? Coba Ananda sekalian, kalau kalian belajar IPA, ada nggak bidang-bidang atau bahasa kata tertentu dalam bidang IPA yang kalian tahu? Ada kan? Contohnya apa satu dalam bidang IPA? Kata istilahnya. Dia tapi nggak bisa kita gunakan sehari-hari gitu, nggak bisa. Kalau kita belajar itu atau kita sedang melakukan apa gitu, baru kita bisa pakai kata-kata tersebut. Contohnya apa? Satu, cepat. Organik saja. Bagus, organik. Kalau kita lagi bahas tentang IPA, pasti kita akan sebutkan itu si organik, entah kita bahas tentang apa gitu ya. Terus apa lagi dalam bidang IPA? Banyak loh dalam bidang IPA, ayo. Simbiosis. Iya betul, siapa yang simbiosis? Benar, terus apa lagi?
Konduktor Ustazah. Bagus, konduktor. Lalu banyak loh bidang IPA, ya kan? Karnivora nggak termasuk? Masuk, Zah. Termasuklah karnivora, herbivora. Terus apa lagi? Coba, ayo. Adaptasi. Hah? Adaptasi Ustazah. Adaptasi. Terus, ayolah. Siapa lagi yang tahu dalam bidang IPA? Banyak loh dalam bidang IPA. Magnet Ustazah. Iya. Itu semua dalam bidang IPA. Banyak lagi ada, misalnya apa ya? Kalau amfibi nggak masuk dalam bidang IPA, masuk kan? Masuk kan? Ekosistem? Ekosistem? Masuk Ustazah. Masuk. Itulah anak-anak ustazah kata istilah. Kalau kita sudah mempelajarinya kita jadi tahu gitu. Ya, itu kata istilah ya anak-anak ustazah. Jadi harus diingat. Nah, kata istilah itu enggak ada dia namanya maknanya itu tidak luas. Ustazah mau tanya, ekosistem siapa yang tahu pengertian ekosistem? Siapa yang tahu pengertian ekosistem? Boleh cari di buku pun nggak apa-apa anak ustazah. Tapi kan belajar IPA-nya kalian, masa nggak tahu ekosistem apa? Ayolah anak-anak ustazah, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Jadi bahasa Indonesia itu anak-anak ustazah luas. Nggak hanya kita belajar bahasa aja, tapi juga kita belajar IPA, belajar IPS kadang-kadang juga masuk ke bahasa, belajar sejarah juga kadang masuk ke bahasa. Coba, apa ekosistem? Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan, Zah. Iya, itu ekosistem. Iya. Oke, ya. Coba kalau herbivora itu apa herbivora? Pemakan tumbuhan. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Ini yang lebih mudah ya. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Jadi istilah itu anak-anak ustazah tidak ada lebih dari satu makna. Herbivora itu aja pengertiannya adalah apa tadi? Pemakan tumbuh-tumbuhan itu aja artinya, nggak ada yang lain lagi. Tapi coba ya ustazah katakan ibu itu banyak sekali maknanya, ya kan? Mama kita kadang-kadang kita panggil ibu, ya kan? Adik bapak kita panggil ibu, benar nggak anak ustazah? Iya nggak? Terus itu ibu guru, orang yang ngajarin kita, ya kan? Ibu kalau KBBI itu kan misalnya orang yang melahirkan kita, orang yang mengandung kita, ya kan? Ibu. Jadi arti ibu itu luas sekali. Beda dia dengan istilah. Kalau istilah dia hanya dijelaskan satu makna. Paham ya bedanya ya dengan kata biasa. Kalau istilah dia maknanya adalah tunggal. Kalau dia kata biasa maknanya itu luas. Bapak, ya kan? Ayah kandung kita bisa kita sebut bapak, ya kan? Adik ayah kita bisa sebut bapak, adik mama kita yang laki-laki kita sebut bapak. Orang tua yang lebih jauh umur dari kita panggil bapak. Ada bapak guru, bapak kepala sekolah. Banyak nggak anak-anak ustazah artinya? Banyak dan luas, ya. Dan kalau kata yang biasa, kalau ibu, ya, ibu itu kan adalah misalnya orang yang mengandung kita, melahirkan kita. Tapi kalau dia udah berubah, ya, ibu yang kita panggil adalah adik ibu kita. Maksud ibu di situ apa? Bibi kita kan seperti itu. Bukan lagi maknanya orang yang mengandung kita, enggak seperti itu. Jadi gitu anak-anak ustazah, banyak kalau kata itu banyak maknanya, kalau istilah tidak. Sekarang ustazah tanya, ada istilah dalam bidang teknologi. Siapa yang tahu istilah dalam bidang teknologi? Teknologi. Kalian kan anak zaman now, masa nggak tahu kalian teknologi, ya kan? Ayo, siapa yang tahu dalam istilah teknologi? Boleh dicari kalau kalian lupa. Jadi penting kali kata istilah ini anak-anak ustazah. Kalau kita mau belajar bahasa atau kita mau membuat nanti teks. Siapa yang tahu dalam bidang teknologi? Posting Zah. Posting. Sosmed, iya loh itu betul. Sosial media bisa. Terus hard disk. Dalam teknologi. Iya, Zah. Banyak loh dalam teknologi. Ayolah anak-anak zaman now masa nggak tahu. Apa nak? Betul akses. Terus Amira, apa Amira? Lagi makan si Amira nih kayaknya ngunyah-ngunyah dari situ.
Makan ya Amira. Amira. Ustazah. Aduh si Amira ini. Ya. Cepat apa dulu dalam bidang teknologi? Ayo Tita, Dinda, Nadia, Nabila, Fahrona. Dalam bidang teknologi kan banyak anak-anak ustazah. Lupa? Administrator Ustazah. Ah. Terus apa lagi? Username Ustazah. Hah? Username. Username. Ya bisa. Link Ustazah, link. Link web kan kayak gitu kan. Hmm. Hard disk tadi seperti itu. Coba kalau dalam bidang inilah ustazah tanya ya. Kalian belajar IPS nggak anak-anak ustazah? Modul ya. Modul ya, nggak usah lah dalam ini IPS. Gini aja lah anak-anak ustazah dalam bidang apa? Oh dalam bidang olahraga pasti tahu kalian. Banyak lah dalam bidang olahraga apalagi ya. Sepak bola itu pun termasuk istilah anak-anak ustazah. Coba contoh lain dalam bidang olahraga. Tita, Tita udah oke dia. Apa dalam bidang olahraga? Fahrona. Hah? Kicking. Apa? Ustazah tanya sama kalian loh ya kan? Pasti kalian tahu itu dalam bidang olahraga. Coba. Passing Ustazah, passing. Iya passing. Terus? Betul. Blocking. Hah? Browsing? Ustazah. Blocking Oh ya. Ustazah. Apa Lutfi Akilah? Ya? Kiper Ustazah. Kiper, betul Kiper. itu kiper. Terus apa lagi ayo? Sarah, Maimunah. Dalam bidang olahraga loh, bola basket pun bisa kalian buat istilah. Kayak mananya kalian ini? Bola basket kan nggak ada, maknanya cuma itu aja satu. Free kick Ustazah. Hah? Free kick. Iya bisa. Terus? Atletik Ustazah. Betul, bagus. Coba apa lagi? Aduh, kok nggak tahu? Kalian jangan tidur ya. Ya matikan Striker. kamera nih. Terus apa lagi? Corner kick. Apa itu istilahnya apa? Corner kick Ustazah. Iya, jadi banyak istilah itu anak-anak ustazah ya. Banyak sekali. Lihat nih. Nih. Ya, kita bisa cari istilah dari sini. Mudah-mudahan ada ya, biar paham. Reproduksi termasuk istilah atau enggak anak-anak ustazah? Termasuk Zah. Iya, dalam bidang apa? Reproduksi itu. Dalam bidang IPA Zah, IPA. Bagus, dalam bidang IPA, bagus ya. Nah, jadi biar tahu anak-anak ustazah itu bukan kata sembarangan, bukan kata-kata biasa ya. Internet termasuk istilah. Ayo. Ya. Iya, Zah. Ya. Ya, Zah. Teknologi. Bagus, teknologi. Situs-situs, istilah apa situs-situs? Teknologi. Iya, pintar, masya Allah, gitulah. Ya, nanti kalau ujian kayak gini, ustazah suruh cari gitu ya cara Aborsi, nyarinya Zah. ya. Baru mana lagi ya? Kalau ada sepasang kekasih yang mengabaikan. Aborsi. Iya betul, aborsi. Aborsi termasuk bidang apa ini ya? IPA. Iya Ustazah. Iya, Iya, Zah. iya kan, bidang Iya, IPA ya. Lalu juga seksualitas, ini pun termasuk dari kata IPA Zah. istilah. Bagus ya. Kalau orang tua kita berbaik hati, berbaik tutar ya, kita cari lagi. Ya. Internet tadi sudah. Ya, seksualitas udah, reproduksi udah. Nah, devil advokat ini pun juga termasuk istilah anak-anak ustazah, tapi dia adalah istilah apa? Istilah bahasa apa ini anak-anak ustazah devil ini? Bahasa apa itu? Inggris kan? Berarti ini istilah apa? Istilah ini juga termasuk istilah anak ustazah, tapi istilah kayak mana kalian ini? Kalau di luar negara kita apa namanya? Nggak dengar suara kalian. Istilah asing. Asing. Kan As- kalian mau jawab itu Ustazah.
Iya, istilah asing lah itu namanya Asing, Nana Ustazah. Ustazah. Ini pakai bahasa Inggris. Asing Ustazah. Iya, istilah asing ada Nana Ustazah. Ya, aerobik itu pun ada bahasa Inggrisnya. Istilah-istilah asing itu ada. Ya, gitu. Jadi bukan hanya istilah dalam bidang ilmiah, tapi juga istilah asing juga ada. Tapi nantilah ya kelas 9 kita belajar lebih ini lagi ya, fokus lagi. Udah, itulah contoh-contoh dari kata istilah yang ada pada teks tersebut anak-anak ustazah ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi anak-anak ustazah ya. Kalau ini gampang ya ini, nah ini udah sering kita pelajari kan, kata-kata jika ya, sebab, karena, dengan, demikian udah sering kan kita pelajari anak-anak ustazah Iya, Zah. ya. Iya, Zah. Satu lagi, kata penghubung Ustazah. itu apa namanya, kata lainnya apa kata penghubung itu? Ayo, kata lain dari kata penghubung apa? Contohnya kan ada karena, dengan demikian, coba. Masih ingat nggak orang? Ya ampun, nggak ingat kalian. Makan apa kalian? Ya ampun, kok nggak ingat? Ini banyak makan mecin kalian ya. Ayolah, kata penghubung itu sama dengan kata ya Allah, nak. Konjungsi, Zah. Ih, bagus. Siapa yang jawab itu konjungsi? Rizky, Zah. Hah? Rizky, Rizky? Ustazah Rizky. Ih, Masya Allah. Iyalah anak ustazah, kata penghubung itu sama dengan kata konjungsi. Konjungsi. Bagus. Udah lah ya. Udah cukup lah pembahasan hari ini ya anak ustazah. Oke. Nah, jadi waktunya sudah habis.